Pernah nggak sih, Anda merasa kalau dunia ini kayaknya lebih berpihak sama orang-orang yang vokal dan supel? Nah, hari ini kita akan coba bongkar ide itu dengan menyelami pemikiran dari buku fenomenal Quiet, karya Susan Cain. Kita akan lihat kenapa dunia seakan-akan dibangun untuk para ekstrovert dan di mana sebenarnya letak kekuatan tersembunyi dari kita yang lebih pendiam. Pernah merasa suara Anda tenggelam di tengah rapat yang ramai? Atau mungkin merasa ketinggalan kesempatan cuma karena Anda bukan orang yang paling cepat angkat tangan? Kalau Anda pernah merasakan hal itu, tenang, Anda nggak sendirian. Yuk kita telusuri bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Gambaran ini rasanya familiar banget ya kan? Coba deh kita ingat-ingat. Di sekolah, murid yang paling aktif bicara sering jadi anak emas. Terus di kantor, rapat seringkali didominasi oleh suara yang paling lantang, bukan selalu ide yang paling cemerlang. Seolah-olah ada sebuah aturan tak tertulis yang bilang kalau mau maju ya harus jadi ekstrovert. Nah, Susan Cain menamakan fenomena ini ideal ekstrovert. Ini adalah sebuah bias di masyarakat kita yang seringkali tanpa sadar lebih menghargai kepribadian yang belak-belakan, percaya diri, dan dominan. Tapi pertanyaannya, emangnya dunia dari dulu selalu begini? Jawabannya singkat saja, tidak. Dulu sekali, standar kesuksesan itu sangat berbeda. Mari kita coba telusuri sebuah pergeseran besar dalam sejarah. Dari sebuah budaya yang menghargai karakter, menjadi budaya yang sekarang ini terobsesi dengan personalitas. Perubahannya itu drastis banget. Bayangkan, di abad ke-19, yang paling penting itu apa yang ada di dalam diri Anda. Moralitas, integritas. Anda bisa saja jadi orang pendiam, tapi selama Anda jujur dan bisa dipegang omongannya, Anda dihormati. Lalu revolusi industri datang dan mengubah segalanya. Orang-orang pindah ke kota besar, bisnis meledak, dan tiba-tiba kita semua harus menjual diri ke orang-orang yang nggak kita kenal. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada integritas dan moral. Nilai-nilai yang sifatnya internal, tentang siapa Anda saat tidak ada yang melihat. Di sisi lain, ada pesona dan kepercayaan diri. Semua tentang bagaimana Anda tampil di depan orang lain. Fokusnya bergeser total, dari substansi ke presentasi. Salah satu tokoh kunci di balik pergeseran ini adalah Dale Carnegie. Yang ironis, dia sendiri tadinya adalah seorang anak petani yang super pemalu. Tapi dia kemudian sadar bahwa kemampuan untuk bicara di depan umum adalah tiket emas menuju kesuksesan. Pesannya simpel tapi sangat kuat. Di dunia modern, Anda harus bisa menjual diri Anda sebaik Anda menjual sebuah produk. Dampaknya, wah luar biasa besar. Para psikolog sampai menciptakan istilah baru, kompleks inferioritas. Iklan-iklan di majalah mulai jualan rasa takut. Kalau Anda gagal bikin kesan pertama yang baik, hidup Anda bisa berantakan. Mereka bukan lagi cuma jualan sabun, tapi jualan kecemasan. Tekanannya begitu besar, sampai-sampai penjualan obat penenang meroket di era 50. Oke, sekarang mari kita bongkar salah satu mitos terbesar di dunia kerja modern, citra pemimpin yang harus karismatik. Sosok seperti Tony Robbins yang penuh energi sering dianggap sebagai contoh ideal. Tapi apa benar pemimpin hebat itu harus seperti itu? Coba kita sandingkan. Di satu sisi, ada pemimpin yang menjual ide dengan energi tingkat tinggi. Di sisi lain, ada pemimpin seperti Darwin Smith, CEO yang berhasil mengubah Kimberly-Clark jadi perusahaan raksasa. Dia orangnya sederhana, kalem, tapi berani mengambil keputusan-keputusan besar yang ternyata sangat jitu. Ini bukti nyata kalau ada kekuatan luar biasa dalam kepemimpinan yang tenang. Dan ini bukan cuma cerita loh, ada datanya. Sebuah riset dari Adam Grant di jaringan kedai pizza menunjukkan hasil yang mengejutkan. Cabang yang dipimpin oleh manajer introvert dengan tim yang proaktif ternyata menghasilkan laba paling tinggi. Kenapa? Karena pemimpin introvert cenderung lebih mau mendengarkan dan memberi ruang bagi ide-ide timnya untuk berkembang. Sementara pemimpin ekstrovert kadang tanpa sadar bisa terlalu dominan dan mematikan kreativitas timnya sendiri. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kepemimpinan sejati itu tidak diukur dari seberapa keras suara Anda, tapi dari seberapa kuat tim yang berhasil Anda bangun. Ide-ide terbaik seringkali datang dari bisikan, bukan teriakan. Dan pemimpin terbaik adalah mereka yang bisa menciptakan ruang agar bisikan-bisikan itu bisa terdengar jelas. Mitos berikutnya yang akan kita runtuhkan adalah keyakinan buta bahwa semua inovasi hebat itu lahir dari kerja kelompok dan sesi brainstorming yang non-stop. Ternyata kesendirian punya peran yang sangat-sangat penting. Steve Wozniak, salah satu pendiri Apple, adalah contoh sempurnanya. Dia memang dapat inspirasi awal saat kumpul-kumpul dengan sesama penggila komputer. Tapi setelah itu, dia pulang, mengunci diri di kamarnya, dan bekerja sendirian sampai larut malam.
Justru dari kesunyian itulah prototipe komputer Apple pertama lahir. Eksekusi kreatif itu seringkali butuh kesendirian. Riset selama puluhan tahun sudah membuktikan kalau brainstorming kelompok itu seringkali nggak efektif. Ada 3 alasan utamanya. Pertama, ada yang jadi malas karena merasa tanggung jawabnya dibagi-bagi. Kedua, ide-ide jadi terhambat karena harus nunggu giliran ngomong. Dan yang paling umum, banyak orang takut idenya dianggap aneh atau bodoh oleh yang lain. Jadi, solusinya bukan berarti kita harus anti kerja tim. Sama sekali bukan. Kuncinya adalah menciptakan sebuah ritme yang cerdas. Gunakan waktu menyendiri untuk berpikir dalam untuk menghasilkan ide-ide orisinil. Setelah itu, barulah bawa ide-ide tersebut ke dalam kelompok untuk dapat masukan, disempurnakan, dan dieksekusi bersama-sama. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dan paling memberdayakan. Pesan utamanya bukanlah Anda harus berubah total menjadi orang lain, Anda hanya perlu menemukan strategi yang tepat untuk bisa berkembang di dunia ini sebagai diri Anda sendiri. Dan ternyata, sifat introvert atau ekstrovert kita ini bukan sekedar pilihan loh, ada dasar biologisnya. Sebuah penelitian jangka panjang oleh Jerome Kagan menemukan bahwa bayi yang sangat reaktif terhadap hal-hal baru, misalnya gampang kaget atau menangis, cenderung tumbuh menjadi individu yang lebih pemikir dan hati-hati. Ini bukan kelemahan, ini adalah bagian dari cetak biru sistem saraf kita. Disinilah sebuah konsep keren bernama teori sifat bebas masuk. Teori ini bilang, kita semua bisa kok sesekali meregang keluar dari sifat alami kita. Tapi bukan untuk berpura-pura atau jadi orang palsu. Kita melakukannya untuk sesuatu yang kita anggap sangat penting. Sesuatu yang kita perjuangkan, yang disebut sebagai proyek pribadi inti. Terus, gimana caranya menemukan proyek inti ini? Ada 3 petunjuk praktis. Coba ingat-ingat lagi, apa sih yang Anda suka sekali lakukan waktu kecil? Lalu, perhatikan di pekerjaan Anda sekarang. Tugas apa yang bikin Anda semangat mengerjakannya tanpa disuruh? Dan yang paling menarik, coba perhatikan, apa sih yang bikin Anda iri sama orang lain? Rasa iri itu seringkali jadi petunjuk tentang keinginan kita yang paling dalam. Jadi, seorang introvert bisa saja memberikan presentasi yang memukau di depan ratusan orang. Bukan karena dia tiba-tiba berubah jadi ekstrovert, tapi karena dia melakukannya demi sebuah proyek yang sangat dia pedulikan. Setelah itu, dia bisa kembali ke dunianya yang tenang untuk mengisi baterai. Ini adalah sebuah strategi, bukan kepalsuan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Proyek inti apa dalam hidup Anda yang begitu berharga, sehingga Anda rela untuk sedikit meregangkan diri, keluar dari zona nyaman Anda demi mewujudkannya? Menemukan jawabannya adalah kunci untuk membuka kekuatan sejati Anda. Entah Anda seorang introvert, ekstrovert, atau di antara keduanya.